Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Suarjo, dan rekan satu kelompok saya, yaitu ada Elsa Melinda dan Azahra Putri Haikal. Kami akan menjelaskan terkait materi mata kuliah evaluasi pendidikan, yaitu materi taksonomi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Elsa Melinda. Badannya dipersilakan. Ya, sejarah taksonomi. Taksonomi Bloom berawal dari tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Nah, Bloom dan kawan-kawannya ini mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka saja. Nah, pada akhirnya pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, First, Hill dan Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Next. Nah, ini pengertian taksonomi. Kata taksonomi ini ada di beberapa mata pelajaran, kayak misalnya di biologi. Taksonomi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Nah, kalau di cabang ilmu tanah atau pedologi, taksonomi ini merupakan sejumlah variabel yang mencirikan keadaan suatu jenis tanah. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki untuk pengklasifikasian atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom atau seorang psikolog bidang pendidikan. Taksonomi juga dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Next. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan yaitu terkait tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Yaitu yang pertama kognitif domain atau ranah kognitif, yaitu perilaku yang menekankan aspek intelektual. Yang kedua yaitu efektif domain atau ranah afektif, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Yang ketiga yaitu psychomotor domain atau ranah psikomotor, yaitu perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dari aspek-aspek ini mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga kita karena udah dijelaskan pada setiap semester dan mata kuliah kependidikan khususnya. Jadi mungkin nggak asing lagi gitu terdengar. Dan perlu diketahui bahwa ada istilah lain yaitu Ki Hajar Dewantara mempopulerkan istilah ini yaitu cipta, rasa, dan karsa. Atau ada juga yang dikenal dengan penalaran dan penghayatan juga pengalaman. Jadi nggak usah asing gitu ketika mendengar ini di istilah pendidikan. Tapi yang paling sering digunakan yaitu terkait ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penerapan dari ketiga tujuan ranah masing-masing tadi, dan di sini ada ada contoh dari standar kompetensi lulusan atau SKL secara ringkasnya, karena secara khususnya mungkin berbeda-beda setiap bidangnya. Nah, untuk sikap itu tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Kata kunci dalam sikap ini yaitu berakhlak. Hal yang paling membedakan dengan aspek yang lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan. Membentuk pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Nah, di sini kata kuncinya dari keterampilan adalah bertindak yang produktif dan kreatif. Dan terakhir yaitu pengetahuan, membentuk pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan, dan peradaban. Dan di sini kata kunci dari pengetahuan itu, ya pengetahuannya itu sendiri, atau mungkin dalam istilah lain, intelektual. Halaman berikutnya. Nah, ranah kognitif, yaitu ranah yang meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Berikutnya. Nah, dari ranah afektif ini, ranah kognitif ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Nah, di sini yang diperketahui ada C1 sampai C6. Dan di sini itu adalah tahapan yang harus dilalui. Jadi,
harus bertahap gitu, nggak loncat-loncat ataupun nggak bisa tertukar atau berantakan. Nah, yang pertama itu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, yaitu aplikasi secara langsung dan dalam situasi yang nyata, C4 analisis, yaitu kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas, C5 itu sintesis, yaitu kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. C6 yaitu evaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai atau meninjau ulang apa yang harus diperbaiki dari pendidikan. Oke, ke berikutnya. Nah, setelah itu ada ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ranah afektif itu ada 3. Pertama ada penerimaan. Kategori ini merupakan tingkat afektif terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, dan nilai keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Jadi contohnya kayak misalnya kalau di kelas itu ketika guru menerangkan apakah siswanya itu menyimak atau enggak. Nah, yang kedua itu ada responding atau menanggapi, berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat. Terdapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya. Contohnya misalnya dalam kelas, kalau gurunya memberikan pertanyaan, ada beberapa siswa yang menjawab. Yang terakhir adalah valuing atau penilaian. Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Ini misalnya kayak misalkan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Nah, nanti setelah itu tugasnya akan dikumpulkan terus akan dinilai oleh gurunya. Terus yang berikutnya ada ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik yang terdiri dari gerak refleks, keterampilan, dan gerakan dasar. Lalu ranah psikomotor ini ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama itu ada sikap meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Lalu yang kedua, memanipulasi. Ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Terus yang ketiga itu pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan, tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerak-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Terus ada lagi artikulasi. Kategori ini merupakan suatu tahapan di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Oke, itu materi taksonomi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan ada yang belum jelas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.